Ada orang, Pak, Bu, anaknya ini dibiayai bisa kuliah sampai luar negeri semua. Rupanya pas mamanya sakit, ya, disuruh pulang, nggak ada yang bisa. Yang satu alasan baru masuk kerja, yang satu ujian lah. Jadi anak-anak yang disekolahkan tadi jauh-jauh sampai mamanya meninggal dia nggak bisa datang. Miris apa enggak, Pak? Untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Makanya kasihan kali. Orang kita itu pengen ketika di akhir hayat orang tua kita ada di samping. Paling tidak ya kita bisa hormat ikut menguburkan. Ini nggak bisa sama sekali. Jadi bapaknya itu nyesel gara-gara menyekolahkan anaknya sampai luar negeri gara-gara nggak bisa datang ke pemakaman istrinya tadi. Yang kita miliki di dunia ini, suami istri ini, Bu, apakah kita yakin nanti bisa berkumpul di surga? Belum tentu, Pak, Bu, anak istri kita bawa ke surga kumpul, belum tentu. Nabi Nuh punya anak tidak ikut, namanya Kan'an. Jadi nanti kalau di surga bisa kumpul apa enggak? Enggak bisa. Fir'aun punya istri baik kali, namanya Siti Asyah. Siti Asyahnya mukminah, beriman. Fir'aunnya malah ngaku Tuhan. Kira-kira nanti di surga bisa kumpul enggak? Jadi ada jaminan enggak istri kita, anak-anak kita bisa kumpul di surga? Ya kita berharap semua bisa berkumpul. Tapi jangan karena keluarga kita sampai melupakan Allah. Anak istri kita ini hanya amanah. Ini adalah ujian untuk kita. Kita harus bisa membawa mereka menghadap Allah, tanggung jawab kita. Jangan justru karena mereka kita melupakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wa'ada lil muttaqin al jannah allati fiha na'imun muqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh ad-da'i ila ad-dinil qawim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina ihtadaw ila sabilil mustaqim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua dan Wakil FKSMM yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati merangkap sebagai wakil sekaligus Ketua BKM Masjid An-Nur. Yang saya hormati para asatidz, para tuan guru, wabil khusus kepada seluruh Ketua BKM yang tergabung dalam forum komunikasi masjid dan musola. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan Satgas yang telah mengamankan berjalannya pengajian pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga Ketua Dusun, Kepala Dusun yang hadir pada pagi hari ini, dan seluruh jamaah dari masjid musola yang tergabung, yang hadir pagi hari ini, dari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semuanya semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dari segala urusannya,
dimudahkan untuk mencari rezeki yang halal, dijauhkan dari segala penyakit, dari segala musibah, dimudahkan untuk membayar utang. Paling kuat ini. Dan dilindungi Allah dari fitnah-fitnah akhir zaman. Amin Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan agenda rutin kita kajian Ahad subuh. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin. Maka kalimat yang pantas untuk mengawali kajian ini adalah lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad, mengharapkan syafaat di hari kiamat dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang mulia, hari ini kita memasuki bulan Agustus. Bulan Agustus tanggal 11. Ya Pak ya, tanggal 11. Sebentar lagi 17 Agustus. Insya Allah, semoga dengan semangat bulan Agustus ini, semangat juang kita untuk memakmurkan masjid juga semakin bertambah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang mulia, dalam kehidupan ini ada beberapa hal yang hadir dalam hati kita, yang hal ini membawa kekhawatiran-kekhawatiran. Dan memang Allah sudah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh pasti kami akan menguji kalian semua dengan sedikit daripada kekhawatiran, minal khaufi wal ju', rasa takut, wal ju', rasa lapar, takut lapar, wa naqsim minal amwal, hilang harta, kehilangan harta, wal anfusi, kehilangannya nyawa. Itu semua akan hadir dalam hidup kita. Kehilangan harta membuat kita takut. Kehilangan harta membuat kita khawatir. Nanti kalau harta kita hilang bagaimana? Kalau nanti kerjaan kita hilang, dipecat bagaimana? Kalau nanti saya sakit meninggal bagaimana? Ini pasti akan hadir dalam hidup kita. Namun beberapa hal ini ada yang perlu dan memang ada yang tidak perlu. Tidak semua harus kita khawatirkan, Bapak Ibu. Contohnya seperti khawatir kalau besok kita nggak bisa makan. Ini tidak usah, Bapak Ibu. Kalau makan, insya Allah kita semua ini bisa. Asal satu, kita nggak sakit gigi, kita nggak sariawan, kita tangan ada, mulut pun sehat. Insya Allah semua bisa makan. Jadi apa yang dikhawatirkan, Pak, Bu? Khawatir nggak bisa makan ini berarti dia ini menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua ini rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kalau besok Allah nggak ngasih rezeki sama kita? Sama kayak gitu. Khawatir kok kita nggak dikasih rezeki sama Allah.
Ini berarti anggap apa dikira Allah ini pelupa. Bapak Ibu yang mulia, namun ada beberapa hal yang harus dikhawatirkan. Sebagai seorang mukmin memang harus mempunyai kekhawatiran-kekhawatiran ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau berkata, sesungguhnya orang yang mukmin sejati, menjalani kehidupan ini sebaiknya dalam 6 kekhawatiran. Yang pertama adalah khawatir kalau kehilangan imannya. Apa Pak? Khawatir kehilangan iman. Kenapa kita harus khawatir kehilangan iman? Yang kita bawa menghadap Allah, yang bisa menyelamatkan kita adalah iman. Kalaulah kita meninggal dalam keadaan tidak beriman, ini naudzubillah min dzalik. Yang paling mengerikan adalah ketika kita sakaratul maut, nantinya apakah kita masih dalam keadaan beriman atau tidak? Ini yang perlu kita khawatirkan. Sehingga Rabi'ah al-Adawiyah itu seorang wanita, tapi beliau itu seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Seorang kekasih Allah dari wanita. Rabi'ah al-Adawiyah itu saking khawatirnya nanti masuk surga atau tidak, saking khawatirnya nanti husnul khotimah apa tidak, saking khawatirnya nanti dia ini bisa menjawab pertanyaan malaikat atau tidak, sampai beliau itu tidak nikah. Rabi'ah al-Adawiyah ini lahir tahun 95 Hijriah. 95 Hijriah itu berarti masih tergolong ulama salaf. Karena yang dinamakan salaf itu adalah mulai tahun 1 Hijriah sampai 300 Hijriah. Bagaimana diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, sebaik-baiknya masa adalah masaku. Summal ladina yalunahum. Sepakat ulama bahwasannya satu kurun itu adalah 100 tahun. Di sini disebutkan 3 kali, berarti 300 tahun. Semua ulama yang hidup pada masa 1 sampai 300 Hijriah maka disebut ulama salaf. Nanti Bapak Ibu di masyarakat kalau ada yang mengaku-ngaku pengikut salaf, siapa yang diikuti ulamanya, tanya. Kalau ulamanya hidup di atas 300 Hijriah, maka itu bukan pengikut salaf. Nah kita ini sekarang ini sudah hidup di tahun 1446 Hijriah. Tapi kita mengikuti fikih, kita mengikuti madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Maliki. Mereka semua ulama salaf. Maka kita ini semua adalah pengikut salaf. Kemudian kembali kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau hidup di tahun 95 Hijriah sampai wafat. Sahabat Nabi Muhammad semuanya wafat habis
itu seketika tahun 100 Hijriah. Ganti mic itu bisa. Sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat habis semua tahun 100 Hijriah. Kemudian setelah itu masa para pengikut sahabat, yaitu namanya tabi'in. Rabi'ah al-Adawiyah ini berarti hidup di masa tabi'in. Rabi'ah al-Adawiyah itu enggak nikah. Di masa itu ada ulama besar namanya Hasan al-Basri, tabi'in. Ya. Itu mau melamar Rabi'ah al-Adawiyah, Pak. Ketika mau melamar Rabi'ah al-Adawiyah itu ditanya, kamu mau menjadi istri saya? Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan saya, maka saya akan mau kamu nikahi. Apa pertanyaannya? Yang pertama, nanti kalau saya meninggal, saya ini husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dalam hatinya Hasan al-Basri, ya sapa sing ngerti ya. Nanti kalau saya meninggal, saya husnul khotimah apa su'ul? Orang mau dilamar kok tanyanya kayak gitu. Udah gitu itu menjadi persyaratan pula. Kalau bisa jawab, saya mau kamu nikahi. Tapi kalau tidak bisa, ya tidak usah. Siapa yang bisa jawab kayak gitu? Akhirnya Hasan al-Basri menjawab, wallahu a'lam. Ya hanya Allah yang tahu. Yang kedua, kalau nanti saya sudah di alam barzah, saya sudah dikubur, datang 2 malaikat untuk bertanya kepada saya. Nanti kira-kira saya ini bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir apa tidak? Kira-kira bisa apa enggak, Pak, Bu? Berarti ini Hasan al-Basri ini memang gak niat nikah arahnya. Masa takone iso jawab pertanyaan ini apa ora? Nanti saya bisa jawab malaikat mungkar nakir apa enggak? Ya ora ngerti. Hanya Allah yang. Pertanyaan yang ketiga. Nanti kalau setelah saya dibangkitkan, kemudian sudah dibagi catatan amal ibadah saya, nanti saya menerimanya itu pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri. Kira-kira saya jawab apa enggak, Pak? Yombo. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih wa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya gitu. Iki hafiz Quran 30 juz. Wis mungkin. Jadi alhamdulillah yang mondok di tempat kita ini orangnya hafal-hafal Quran sudah banyak. Baru belajar kitab. Sedikit promosi juga ya. Sudah selesai Quran memang jangan berhenti belajar. Saya bilang kalau kamu cuma ngapal Quran tapi nggak belajar fikih, nggak belajar hadis, nggak belajar tafsir, itu masih nol. Jadi ini sudah selesai 30 juz kubro, alhamdulillah belajar. Dan banyak juga yang sudah selesai meskipun sugro, kemudian belajar kitab di tempat kita.
Alhamdulillah sudah buka yang untuk yang perempuan, Bu. Ibu-ibu kalau ada anak perempuan, ya jangan bilang siapa-siapa ya, Bu ya. Ini promosi. Untuk tahun ini sudah buka untuk perempuan. Siapa yang bisa menjawab kalau pertanyaannya seperti ini? Kenapa kok Rabi Al-Adawiyah menanyakan ini? Karena siapa yang diberikan catatan amal dan menerimanya dengan tangan kanan nanti akan selamat. Dia termasuk orang yang beruntung. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Akan dihisab dengan hisab yang mudah. Semoga ibu-ibu yang hadir ini nanti nerimanya pakai tangan kanan. Amin. Bapak-bapak yang hadir nerimanya pakai tangan kanan. Dihisab dengan hisab yang mudah. Itu pun masih lama, Pak. Selama hidup kita mulai balik sampai meninggal itu dicatat semua, sikit pun nggak ada yang lewat. Itu semua akan dihisab, dihitung. Kalau dihitungnya mudah, ya dibuka-buka, oh iki HP, iki bocah iki. Ngaji terus kalau Ahad pagi ikut FKSMM. Iya, dibuka gampang buka. Tapi kalau nanti nerimanya pakai tangan kiri, ya, itu nanti wah celaka ya. Ini pasti payah ini. Dihisab dengan hisab yang sulit. Dan sudah pasti ngicipi neraka. Iso masuk surga tapi nyonyor dhisik ning neraka. Seberapa lama kita akan masuk situ, seberapa jahat kita di dunia. Yang lebih parah, siapa yang menerima catatan amal wis pakai tangan kiri mungkur berbalik badan, ini hancur. Ini adalah tanda-tanda orang yang hancur nanti di neraka. Na'udzubillah min. Lah pertanyaannya Rabi Al-Adawiyah tentang ini. Aku nanti bisa menerimanya ini pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri? Jawabannya Hasan Abbasi, ya mbuh. Itu ya hanya Allah yang tahu. 3 kali wis gak iso jawab. Berarti ki alamat enggak diterima. Wis sing terakhir ini. Kalau memang nggak bisa semua, ya berarti gagal. Nanti kalau ending dari semua, setelah dibangkitkan, dikumpulkan, dihitung, ditimbang amal, kemudian kan ada masuk surga atau neraka. Setelah melewati Shiratal Mustaqim, masuk surga atau masuk? Kira-kira saya ini masuk surga atau masuk neraka? Kalau aku ditanya langsung kayak gitu, sebelum saya jawab, wes aku mulai wae lah aku. Gak jadi nikah, gak popo aku. Ya pasti jawabannya, ya gak ngerti. Itu hanya Allah yang. Makanya Rabi Al-Adawiyah ini gak nikah. Wahai Hasan Al-Basri, jadi kau ngerti, Allah membagi nafsu ini jadi berapa? Jadi 10, 9 untuk wanita, 1 untuk laki-laki. Jadi mohon maaf Bu, nafsunya wanita itu lebih tinggi daripada mohon maaf Ibu ya. Dari kau yang ngerti apa enggak wahai Hasan Al-Basri? Akal itu dibagi menjadi berapa? Jadi 10. 9 untuk laki-laki, 1 untuk wanita. Kamu tahu, 9 akal untuk laki-laki, 1 nafsu untuk laki-laki. Harusnya kan bagus. Wanita 1 akal 9 nafsu. Tapi dengan 1 akal 9 nafsu itu, saya bisa menahan nafsu saya. Kata Rabi Al-Adawiyah, dengan 9 nafsu yang Allah titipkan kepada saya, 1 akal yang Allah titipkan kepada saya bisa menahan nafsu dan bisa berpikir keselamatan nanti saya di akhirat.
Bagaimana dengan kamu? Nikahlah dengan orang-orang yang ahli nafsu sana. Mulai Pak, nangis Pak deh Pak. Ya. Kirabi al-adawiyah. Makanya kita ini entah pernah enggak mikir so aku ini mlebu neraka apa mlebu surga. Ya, kalau masuk kubur ditanya malaikat bisa jawab apa enggak? Pernah enggak Pak kayak gitu Pak? Jarang ya Pak ya. Kata Rabi al-Adawiyah, lah kalau kamu aja nggak tahu semua jawaban itu, kamu nggak tahu nanti masuk surga atau tidak, nanti bisa jawab pertanyaan malaikat atau enggak, husnul khotimah atau tidak, untuk apa kita menyibukkan diri dengan menikah, dengan ini, dengan itu. Ini prinsipnya Rabi al-Adawiyah. Kira-kira nikah langsung baik. Yang kedua, khawatir yang harus kita miliki sebagai orang mukmin, khawatir kalau nanti kita dibuka perbuatan kita yang pernah kita kerjakan di dunia, yang perbuatan ini membuat kita malu. Kita semua ini kan kalau berbuat dicatat, ya kan Pak ya? Pasti kita ini semua pernah melakukan dosa, setuju? Kita semangat ibu-ibu. Kita semua ini pasti punya dosa. Di antara dosa-dosa yang kita lakukan, ada dosa seumpama dilihat, ditampakkan ke orang lain, dosa ini akan membuat kita malu. Ada itu Pak? Ada ya. Dosa yang kita kerjakan sembunyi-sembunyi, seumpama nanti ditampakkan ke orang lain, kita akan sangat-sangat malu. Wes pikir, ada apa enggak itu? Nah, itu harus kita khawatirkan. Nanti kayak mana kalau di akhirat itu nanti ditampakkan, aku pernah berbuat ini. Sedikit pun enggak ada yang di-skip, perbuatan kita itu nanti diputar, CCTV-nya lengkap. Ya. Dari sudut manapun ada, dilihat oleh seluruh dunia. Malunya, kalau yang lihat orang lain masih mending, kita merem-merem ngono ya paling. Ini yang lihat istri kita, ya suami kita, anak-anak kita melihat. Bahkan kalau punya santri ya, santri kita melihat nanti. Oh tiba kayak ngene kelakuannya Ustadz ini. Ketahuan sekarang ya, iya nih akhirat nanti ketahuan semua. Nah itu yang harus kita khawatirkan. Oh iya ya, nanti kalau perbuatanku yang dulu itu ditampakkan kayak mana ya? Maka jangan kita minta kepada Allah, jangan sampai itu diputar nanti di akhirat, ditampakkan ke orang lain. Jadi caranya kayak mana Ustadz? Minta supaya dihapus filenya. Bisa Ustadz? Bisa. Makanya ada doa itu memang khusus supaya semua itu dihapuskan. Bahkan doa ini di dalam sholat kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli itu artinya, ya Allah, ampuni dosaku. Ampuni di sini artinya, kata Syekh Nawawi dalam kitab Kasifatus Saja, ay usturli, tutupi dosaku. Tutupi dosaku ya Allah. Karena di dunia ini pun kita kalau dibuka aib kita, meskipun di dunia ini sudah malu kali. Ada orang sudah yakin kasusnya, perbuatannya ini gak diungkap-ungkap lagi. 8 tahun sudah ditutup kasusnya itu. Akhirnya tiba-tiba muncul lagi kasusnya yang lihat seluruh Indonesia bahkan dunia pun tahu. Baru-baru kemarin viral. Kasus apa itu Pak, Bu? Wah langsung Vina
Vina apa? Vina sebelum itu yang pelakunya sudah aman dirasa. Tapi ternyata dibuka lagi oleh Allah Subhanahu. Wis 8 tahun. Dikirakan gak muncul-muncul lagi. Allah kalau mau membuka aib seorang hamba itu sangat mudah. Begitu juga ketika Allah ingin menutupi aib hambanya. Kita semua yang di sini ini ditutupi oleh Allah semua, Pak. Kalau kita nggak ditutupi, dosa-dosa kita diketahui orang lain, celaka kita semua. Dan saya pastikan Bapak Ibu nggak akan mau dengeri saya di sini. Ustadz ini, aku ngerti kelakuan Ustadz ini. Kelakuan ini dibilangi semua ke jamaah. Gak ada yang mau orang dengeri saya. Saya bisa di sini bukan karena hebat, tapi karena masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta, Rabbi firli, ya Allah tutupi dosa-dosaku. Terakhir dari doa di antara dua sujud adalah wa'fu an. Wa'fu anni itu artinya, ya Allah hapuskan dosa-dosa dari. Kalau dihapus, yang dicatat malaikat itu dihapus Allah, malaikatnya dibuat lupa. Jadi nanti di sana nggak diputar lagi. Alhamdulillah. Maka ini yang kita minta. Khawatir saat ini masih di dunia, ya Allah. Nanti kayak mana kalau perbuatanku yang dulu itu, yang saya kerjakan sembunyi diputar nanti di sana. Yang melihat banyak. Karena takut inilah para sahabat di zaman Nabi kalau melakukan zina itu ngaku. Orang melakukan zina ngaku. Ya. Kalau orang melakukan zina sudah menikah, Pak, ngakunya kepada Nabi, sementara Nabi memakai hukum Islam. Nabi memakai hukum Islam. Orang kalau zina sudah menikah, hukumannya apa, Pak? Dirajam itu diapai, Pak? Dikubur badannya separuh, nampak dari perut sampai kepala, baru dilempari batu segenggam-segenggam. Hancur sampai meninggal. Itu rajam. Tapi kayak gitu pun sahabat ngaku. Sudah tahu kan konsekuensinya nanti pasti akan dirajam. Ya Rasul, saya sudah berzina. Tolong sucikan diri saya. Bersihkan diri saya. Malah seorang perempuan datang hamil. Ya Rasulullah, saya sudah berbuat zina. Ini anak yang di dalam kandungan saya ini. Bukan ini, Bu. Ini memang modelnya memang kayak gini. Agak menonjol gini tapi bukan hamil. Ya Rasulullah, anak yang di dalam kandungan saya ini adalah anak hasil zina. Saya sudah berbuat zina, ya Rasul. Saya sudah menikah. Saya selingkuh dari dari suami saya. Saya mau dibersihkan, mau disucikan. Jangan sekarang. Kamu balik mulai, nanti kalau sudah lahir datang lagi. Dikasih kesempatan sama Nabi. Tapi setelah lahir balik meneh memang. Ya Rasul, ini anaknya sudah lahir, tolong saya disucikan. Maksudnya minta dirajam. Kayak enak lu dirajam ini. Ini anaknya sudah lahir. Jangan dulu, anak ini masih perlu disusui. Kembali nanti kalau sudah anakmu 2 tahun selesai disusui, kamu baru ke sini. 2 tahun kemudian balik lagi, Bu. Memang niatnya sudah bulat ingin bertaubat. Baru beberapa hari saya didatangi orang. Ustadz, saya mau curhat ini Ustadz. Masalah keluarga saya Ustadz. Istri saya berzina Ustadz. Dia ngaku Ustadz. 6 kali dia sudah berzina. Na'udzubillah min. Aku dibilangi kayak gitu langsung lemes aku. 6 kali. Sekali aja sudah fatal. Ini 6 langganan.
Langgar. Ya Allah, saya melihat itu kasihan. Gak boleh disebut namanya. Ya, gak boleh. Tapi ada yang kayak gitu. Ini kayak mana Ustaz? Aku bingung Ustaz, minta pendapat Ustaz. Ini saya ceraikan atau tidak? Loh, masih tekon ngono. Aku, nah untuk bila mintalik dah. Sekali fatal ini. Iki sampai 6. Tapi hebat dia, hebatnya masih mikir anak-anakku Ustaz. Siji 3 tahun, siji sekelas piro telu disebutkan. Masih SD kabeh. Sing cilik 3 tahun. Tiap malam nangis, saya manggil mama, mama. Kalau misalkan lah Ustaz, saya balik, ini kayak mana? Lah Riko gak izin aku takon. Apa kamu gak malu? Yo pasti malu lah Ustaz. Tapi karena berat di anak ini Ustaz. Aku nek ditakoni ngono yo bingung. Aku jawab piye? Nek aku Pak, kalau saya Pak, sudah pasti jawabannya sudah tahu, pasti saya ceraikan. Aku mikir anak-anak itu piye nanti. Loh anakmu rela tak dirawat sama orang yang berzina. Tapi dia bilang tobat-tobat Pak Ustaz. Bilang tobat. Memang kalau sudah tobat, tapi kalau tobatnya main-main ya nggak tahu. Tapi kalau serius, Allah menerima tobatnya. Cuman kalau urusan ini sudah fatal. Ya tergantung Riko lah aku no. Aku pun tak nanti saya bilang tak suruh ceraikan, malah aku merusak rumah tangga orang. Ya itu terserah Riko lah aku kembalikan. Lah keluarga Riko piye apa setuju tak pancing. Gak ada yang setuju kalau aku balik. Lah iki Bapak Riko lebih baik aku mati nakku daripada melihat kamu balik sama istrimu. Wah, iku turuti aku langsung ngono. Lebih baik aku mati daripada melihat kamu balikan sama istrimu itu. Mamanya juga gitu. Ya iku wae turuti ya. Birrul walidain alasanku ngono. Nek bojo itu gampang, rondo akeh tak kandhane. Aku sedikit ngompor-ngompori. Tenang wae, wakeh. Iya Ustaz, tapi takutnya nanti nggak sayang sama anak-anakku. Ya. Aku takutnya kayak ngono Ustaz. Wis lah insyaallah tak dongakno. Sementing Riko kuat, ya. Riko kuat. Tapi tetap ya keputusan ada sama Riko. Ya. Nek saran saya turuti orang tua. Ya. Riko balik tapi orang tua jadi korban sakit-sakitan setelah itu meninggal. Malah dosa Riko. Makanya lebih enak ya aku mau turuti orang tua. Jadi kayak gitu Ustaz. Iya. Sing mantap. Terima kasih Ustaz. Pulang deh. Ini di zaman Nabi orang ngaku zina. Ngaku zina kepada Nabi. Akhirnya setelah 2 tahun menyusui dirajam, meninggal. Pak, kalau ada orang di dunia ini sekarang ini, di Indonesia berbuat zina, maka taubatlah taubatan nasuh. Karena di Indonesia ini tidak ada hukum rajam. Tidak ada hukum rajam. Makanya kita di Indonesia ini Masya Allah, enak apa enggak ini Pak? Enak lah kata. Semangat tenan. Enak lah. Tapi nanti di akhirat lebih berat. Kenapa sahabat ini berani dia mengadu kepada Nabi kalau dia berzina? Konsekuensinya adalah dirajam. Karena dia tahu dipermalukan di akhirat lebih berat daripada dipermalukan di ini dunia paling yang melihat satu kampung dilempari meninggal. Tapi kalau di akhirat, Masya Allah, itu yang melihat miliaran manusia. Maka kita
bertaubat taubatan nasuha, perbuatan kita supaya dihapus. Yang ketiga, khawatir kalau malaikat maut mencabut nyawa kita, sedangkan kita berbuat maksiat. Khawatir kalau kita dicabut nyawa, sedang kita berbuat maksiat. Ada orang dari kecil, dia ini sudah patuh kali, ngaji tiap hari. Rupanya setelah umur 25 tahun, dia ini mikir, kayaknya kok aku nggak pernah ya ikut-ikut sama kawan-kawan menikmati gemerlap dunia ini. Pengenlah sekali-kali ikut-ikutan. Ketika itu dia langsung pengen maksiat. Aku nanti malam mau datanglah ke tempat itu, mau nyoba-nyoba. Pas sekali langsung masuk diskotik, diajak berzina sama perempuan yang ada di situ. Ini kita wong iki culun alim iki kita ya. Digoda-goda akhirnya mau. Berbuatlah itu pada malam itu. Terjadi gempa, Pak. Terjadi gempa. Runtuh semua bangunan itu, dia ketimpa bangunan itu sama perempuan tadi waktu berzina. Ini jenenge su'ul khatimah. Padahal dari kecil sudah patuh, tapi gara-gara sebentar dia niat mau maksiat, Allah cabut nyawanya. Makanya kita kalau sudah baik, nggak usah kita ada mikir untuk berbuat dosa, meskipun cuma sekali. Yang keempat, biar cepat ya Pak ya. Yang keempat, khawatir kalau setan menggoda kita dan membuat batal pahala ibadah kita. Yang paling berat ibadah, yang paling besar ibadah ya, yang kita lakukan selama hidup ini, yang setan akan menggodanya dengan berusaha sekuat tenaga. Satu, ibadah pernikahan kita. Kemudian ibadah mempertahankan keimanan. Iman kita sama pernikahan kita. Jangan sampai kita ini datang was-was, kemudian kita keluar dari agama sedang kita meninggal dalam keadaan tidak beriman seperti tadi. Amal ibadah setiap hari yang bisa kita lakukan dalam pernikahan ini sangat banyak sekali. Orang nikah itu ibadah. Makanya kalau iblis ada anak buahnya berhasil, setan anak buahnya berhasil menggoda rumah tangga orang, ya. Kemudian rumah tangga menjadi hancur kayak tadi, itu didudukkan khusus. Ini setan yang berhasil membuat orang ini judi, kasih penghargaan. Yang berhasil membuat orang mabuk, dikasih penghargaan. Tapi ada yang paling diistimewakan, yang berhasil menghancurkan rumah tangga orang. Itu setannya dikasih mahkota khusus. Karena pernikahan ini sampai mati, ibadah paling panjang. Jangan sampai rumah tangga hancur. Yang bisa paling bikin hancur rumah tangga itu adalah perzinaan, perselingkuhan. Itu yang paling besar. Rata-rata kalau sudah berbuat itu sulit. Yang kita miliki di dunia ini, suami istri ini Bu, apakah kita yakin nanti bisa berkumpul di surga? Belum tentu Pak Bu, anak istri kita bawa ke surga kumpul, belum tentu. Nabi Nuh punya anak tidak ikut, namanya Kan'an. Jadi nanti kalau di surga bisa kumpul apa enggak? Enggak bisa.
Nabi Lut punya istri namanya nggak tahu. Tapi istrinya itu tidak ngikut sama suaminya, meninggal dalam keadaan bisa kumpul nggak nanti di surga. Fir'aun punya istri baik kali, namanya Siti Asyah. Siti Asyahnya mukminah, beriman. Fir'aunnya malah ngaku Tuhan. Kira-kira nanti di surga bisa kumpul nggak? Jadi ada jaminan nggak istri kita, anak-anak kita bisa kumpul di surga? Ya kita berharap semua bisa berkumpul. Tapi jangan karena keluarga kita sampai melupakan Allah. Anak istri kita ini hanya amanah. Ini adalah ujian untuk kita. Kita harus bisa membawa mereka menghadap Allah, tanggung jawab kita. Jangan justru karena mereka kita melupakan Allah. Nah, ini 6 hal yang harus dikhawatirkan. Khawatir kalau nanti saya berumah tangga, keluarga saya membuat saya lupa kepada Allah. Jangan sampailah saya hidup ini, jangan sampai keluarga saya membuat saya menduakan Allah, lupa kepada Allah. Inilah 6 hal yang harus dikhawatirkan seorang mukmin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.